uh, terkait dengan COVID ini, bagaimana kita mempertahankan imunitas. Ada 4 imunitas yang saya pertahankan. 1, imunitas personal. Jadi saya memberikan arahan kepada seluruh tim saya untuk melakukan menjaga kesehatan diri, melakukan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Ini imunitas personal. Kedua, itu imunitas spiritual. Nah, imunitas spiritual ini sebetulnya nasihat dari guru saya, bahwa saat pandemi COVID ini, wabah seperti ini, ada 2 hal yang harus kita ingat, yaitu persoalan fikih dan persoalan tauhid. Nah, fikihnya kita melakukan tata cara mencuci, menjaga kesehatan, mencuci tangan dan sebagainya. Tauhidnya kita harus sadar bahwa ini adalah memang kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang tidak kita bisa hindari. Nah, ini imunitas spiritual. Kemudian ada lagi imunitas sosial. Nah, bagaimana kita melakukan imunitas sosial? Ya, kita tetap terus melakukan intens komunikasi dengan seluruh customer kita, bahkan dilakukan lebih sering melalui WA atau melalui email dan lain sebagainya. Bertegur sapa yang dulu tidak pernah dilakukan, kita lakukan oleh tim saya. Nah, ini yang membuat kita secara sosial tidak kehilangan. Kita tetap imun, kita tetap kuat bertahan secara sosial. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah imunitas finansial. Nah, ini sebetulnya yang paling sulit, karena bagaimanapun juga kita bisa mempertahankan sebuah usaha dalam kondisi seperti sekarang luar biasa. Ini butuh ekstra pemikiran dan ekstra kerja keras. Nah, dalam imunitas finansial, saya mendata semua aset yang kita punya, dan apa saja aset yang tidak bergerak dan maksudnya tidak berfungsi atau tidak bermanfaat dalam kondisi sekarang, dalam 6 bulan ke depan nggak dipakai, ini kita akan jual dulu untuk mengatasi kondisi ini. Kita nggak bisa mungkin dengan bertahan dengan revenue yang semakin menurun. Artinya kita harus melakukan sebuah gebrakan imunitas finansial tadi. Ya, kita harus relakan lah. Ada beberapa aset yang memang bisa dijual, kita jual dulu, tapi bukan untuk yang dipakai produksi sehari-hari. Artinya kita harus data aset-aset kita yang memang tidak akan difungsikan atau tidak akan dipakai dalam 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Kita harus relakan dulu, karena bagaimanapun juga ini penting. Tidak ada kata sayang. Finansial kita harus punya kekuatan, kita harus punya kekuatan finansial, dan kita sendiri harus memang bisa melanjutkan usaha ini bersama-sama dengan seluruh tim. Itu mungkin dari saya. Jadi ada 4: imunitas personal, imunitas spiritual, imunitas sosial, dan imunitas finansial.